شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin summa zdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tak henti-hentinya kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan tersebut awak sanggup untuk melangkahkan kaki awak, mengayunkan tangan kita ke rumah Allah ini. Tujuannya tentu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu jalan awak menuju kedekatan kepada Allah itu tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai kita melaksanakan salat Isya, tarawih dan witir secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap rangkaian kegiatan yang kita lalui di bulan suci Ramadan ini khususnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat tersebut menumbuhkan rasa cinta di dalam diri kita, sehingga kalaulah awak sudah jatuh cinta kepada seseorang, tentu kita senantiasa untuk mengulang-ulang nama tersebut. Maka bukti cinta kita kepada Rasulullah kita hadiahkan dengan berselawat kepadanya. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita ucapkan setiap hari, setiap saatnya, itu mampu nantinya mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya tadi siang kami ditelepon oleh Buya Tibri. Jadi sebetulnya mak tadi siang kami ala komai jo. Kan Pak, kami diamanahkan khutbah di siko. Namun pada malam hari ini ndak apa jua rubuyahnya kami. Itu rupa. Jadi insyaallah pada malam hari ini awak coba mengulang-ulang kembali. Tentulah banyak para asatis, para ustaz-ustaz awak menyampaikan tentang bulan suci Ramadan gua. Namun luar daripada itu, kalaulah suatu ilmu itu sudah kita ketahui, tentu perlu diulang. Tapi kalau seandainya belum, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tepat pada malam Saboleh ya Pak. Pada malam ke-11 1447 Hijriah. Maka tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat perintah puasa itu diturunkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum itu ada pernyataan yang disampaikan oleh orang Yahudi Madinah apanya kepada umat Islam, wahai orang Islam,
kalian tidak memiliki suatu ibadah yang hebat daripada kami. Kalian tidak memiliki ibadah yang istimewa daripada kami. Makanya untuk menjawab pernyataan tersebut, Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya konsep dari ibadah puasa itu menahan. Tetapi di dalam Al-Quran kata menahan itu ada dua kalimat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama menggunakan as-siyam, yang kedua menggunakan saum. Jadi perintah saum itu sekedar menahan bersifat umum. Baik inyo menahan lita, awi dan lain sebagainya. Tetapi kalau as-siyam itu khusus perintah ibadah puasa, artinya sesuatu yang awak tahan tu ada aturan-aturan tertentu. Kalau tidak cukup aturan tu, maka siyam awak tidak sah. Makanya perintah saum itu di dalam Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa taala ketika Sayyidah Maryam yang ditanya oleh penduduk ketika itu, yang dituduh dia melakukan perbuatan zina sehingga lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Maka perintah saum di sini merupakan perintah menahan dalam segi berbicara. Jadi tidak menahan dalam keadaan lita atau awi. Di ayat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya Sayyidah Maryam kolita, guncangkan pohon kurma dunia Allah, jatuh buah makan Siti Maryam. Kalau awi, minum. Tetapi kalaulah orang bertanya kepada engkau tentang anak ini, maka diamlah. Inni nazartu lirahmani sauman. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk menahan. Menahan dari apa? Berbicara. Makanya dengan perintah sauman tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan satu pertama kali mukjizat bahwasanya Siti Maryam diam kalau ditanya. Tapi biarkan bayi kecil ini Nabi Isa alaihi salam untuk menjawab pertanyaan dari uang-uang itu. Jadi menjadi satu atau mukjizat pertama dari Nabi Isa alaihi salam berbicara ketika bayi, ketika waktu kecil. Jadi mak, kalau seandainya amak tanya apa-apa paimano bang ono aja mak, tapi makan aja, minum berarti sedang saum, menahan dari segi bicara. Tetapi hebatnya Allah Subhanahu wa taala berikan perintah ibadah puasa Ramadan ini menggunakan kalimat as-siyam. Yang mana setiap kalimat as-siyam ini Bapak Ibu merupakan walaupun dia berbentuk umum, tapi ada aturan-aturan tertentu yang harus kita kerjakan. Kalau seandainya tidak tope aturan itu, maka tidak sah atau batallah puasa atau menahan awak pada hari itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita bersama bahwasannya as-siyamu junnatun. Puasa perisainya Allah. Jadi dalam bahasa Arab ada disebut dengan kalimat junnatun, jannatun dan jinnatun. Sama huruf pak, mak, jim, nun dan ta. Beda harokat pertama. Kalau jannah apa arti pak? Surga. Kalau jinnah mak, jin. Kalau jinnah perisai. Di dalam bahasa Arab setiap kalimat yang menggunakan awalan huruf jim dan nun itu arti tersembunyi. Contoh, jannah kini tidak nampak Pak, tapi tersembunyi. Ada. Jinnah, jin. Ada mak, ada. Jin itu ada mak, tapi tidak nampak. Makanya pada hakikatnya jin itu sifatnya kasar disandingkan kepada nas, kepada manusia yang memiliki sifat kelembutan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin
jinnati wan nas wa ma khalaqatul jinna wal ins. Nah, makanya namun banyak manusia kini Pak Mak telah mengambil alih perbuatan dari jin itu sendiri. Nah, jadi Mak, kalau seandainya apa-apa awak go bersembunyi-sembunyinya pulang tengah malam dari rumah, takut tonton dia amak, berarti telah mengambil alih peran dari. Namun sebaliknya apa nak cek dompet, lupa lota, kosan sembunyi-sembunyi ama awak go ambil, takut ketahuan, berarti telah mengambil alih dari peran jin itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, de apa disebut dengan janin, de inyo masih dalam perut ibunya, tak nampak. Namun ketika telah keluar disebut dengan basar, bayi yang terlihat. Maka oleh karena itu di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan keistimewaan dari ibadah suci Ramadan do asyamu junnatun, puasa do sebagai perisai. Perisai go nak nampak mak. Tetapi kalau botwe puasa awak, maka perisai ini akan membentengi diri kita untuk melakukan sesuatu yang salah. Kemudian awak akan giat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La 10 hari awak puasa, le dapat oso junnah ko mak. La takui awak oso mencitong orang. Kalau seandainya Allah pertahankan ama-ama awak inyo masak dalam kulkas lah banyak makanan. Nak makan itu ndak ada yang nampak Pak. Hanya dia dan Allah yang tahu. Tetapi kenapa dia bisa menahan? Karena ada junnah tadi dalam diri dia. Ada perisai tadi dalam dia. Yang menahan dia untuk berbuat salah itu ada. Makanya ibadah Ramadan ini keistimewaannya salah satunya sebagai perisai bagi diri kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala yang awak kojokan. Ketika ibadah solat Allah berikan 50 pertama kali, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun berjumpa dengan Nabi Musa. Apanya Nabi Musa minta diskon kepada Allah, wahai Rasulullah. Umat dan aja godang badan kuat tenaga ndak tolok ela Rasulullah. Apalagi umat engkau yang badannya biasa-biasa saja, tenaganya biasa-biasa saja. Makanya Rasulullah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan banyak 9 kali, pengurangan setiap 9 itu dikurang menjadi 5, makanya 5 kali 9 menjadi 45. Sampailah 5 waktu awak kerjakan sehari semalam sampai detik ini. Namun baiknya Allah kepada kita apa? Walaupun jumlahnya berkurang dari 50 menjadi 5, tapi kalau lengkap awak kojokan Pak Mak sehari semalam tu, satu kebaikan tu Allah Subhanahu wa taala janjikan 10 kebaikan, maka setiap kebaikan yang awak kojokan terutama dalam solat tu 10 kali 5 tetap menjadi 50. Kurang rakaat tapi kebaikannya sama dengan seperti awalnya. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mana dalil apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man jaa bil hasanati falahu asyru bi amthaliha. Siapa yang mengojong cek kebaikan ya Allah diganti dengan 10. Wabil khusus di bulan suci Ramadan ini kata sebagian ulama, maka satu kebaikan itu setidaknya dilipat gandakan kembali menjadi 10. Berarti kalaulah awak baca Quran aja Pak, yang diriwayatkan oleh hadis Tirmizi itu disebut di situ bahwasannya satu huruf tu dibai 10. Alif lam mim tu ndak saja huruf, tapi alif c huruf, lam c huruf, mim c huruf. 30 sekali awak baca, tapi di bulan suci Ramadan berarti dikali 1 menjadi 300 kebaikan. Tapi sampai sekarang kau Pak Mak, ketika Al-Quran 2 awak baca, awak buka, tak kena ada orang yang membaca hanya satu ayat atau cik kalimat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim.
tentu banyak. Nah, makanya pergunakanlah ibadah Ramadan kita ini untuk memperbanyak amal kebaikan awak. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi juga telah kami sampaikan bahwasannya di bulan Ramadan kala Pak ampunan tu baik siang dan malamnya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada di antara awak yang tak ada dosa. Semua kita memiliki dosa. Makanya dengan sayangnya Allah kepada kita, Allah baikkan cik bulan ko, yang mana janji Allah, kalau awak qamah dengan iman, wahtisaban awak, kemudian soma awak siang hari dengan iman dan kesungguhan hati awak, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Jadi ibadah puasa Ramadan go ibadah yang sepaket siang dan malam. Kalau hanya puasa pada siang hari saja tapi tanpa untuk mendirikan qiyamul lail pada malam harinya, apa bedanya puasa sunnah sebelum atau di luar bulan suci Ramadan kah? Makanya ibadah Ramadan kah adalah ibadah yang sepaket baik siang maupun malam. Mudah-mudahan dengan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di bulan suci ini, awak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu santapan Ramadan awak pada malam hari ini, Pak Mak. Sekarang tadinya pengurus di Bai Amanah, Bai 3 pertanyaan. Kuis Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan. Untuk yang padusi, yang anak-anak padusi mana? Oh belakang, depan kau dah anak-anak ya kau lah. Untuk yang perempuan, tadi disebutkan bahwasannya ada dalam bahasa Arab tu perisainya puasa apa bahasa Arab mana? Junnah. Betul mak. Alai. Terakhir untuk amak-amak. Untuk amak-amak tadi kami sudah sebutkan bahwasannya di dalam di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tu perintah untuk puasa. Mak lah nunjuk pertanyaan dulu lah. Cak yo mak, bacong ayat mak. Amak tu tadi. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن